Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami di mata kuliah dasar pendidikan dengan materi landasan ekonomi pendidikan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama ada Vivi Esther Galuh Cayani dengan nomor NIM 20020134029. Yang kedua ada Rahma Aprila Guspia Dayu dengan nomor NIM 20020134048. Yang ketiga ada saya sendiri, Reza Rifani Gatama dengan nomor NIM 20020134080. Yang keempat ada Zen Ragil Afrian dengan nomor NIM 20020134024. Next. Nah, oke, di sini saya akan menjelaskan fungsi produksi dalam pendidikan. Yang pertama, ada administrator, yaitu mempunyai fungsi segala sesuatu yang menjadi wahana dalam proses pendidikan. Yang kedua ada psikologi, yang punya fungsi mencakup peningkatan kepribadian, pengarahan dan pembentukan sikap, pengetahuan kemampuan, peningkatan estetika, dan penambahan pengetahuan. Yang ketiga ada ekonomi, mempunyai fungsi dipandang sebagai induk semua biaya pendidikan, semua biaya yang dikeluarkan pribadi dan uang diperoleh dari pekerja selama kuliah atau sekolah. Selanjutnya adalah fungsi ekonomi yang akan saya jelaskan. Fungsi ekonomi adalah menunjukkan kelancaran proses pendidikan. Peran ekonomi dalam sekolah juga merupakan salah satu bagian dari sumber pendidikan yang membuat anak mampu mengembangkan kognisi, afeksi, dan psikomotor untuk menjadi tenaga kerja yang handal dan mampu menciptakan lapangan kerja. Slide yang ketiga akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rahma Aprilia. Fungsi ekonomi dalam pendidikan. Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Istilah ekonomi sendiri berasal dari Yunani, yaitu oikos. Oikos yang berarti keluarga rumah tangga, dan nomos yang berarti peraturan, aturan, dan hukum. Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Fungsi ekonomi dalam pendidikan bisa jadi untuk menunjang kelancaran proses pendidikan atau belajar mengajar. Selain sebagai penunjang proses pendidikan, ekonomi pendidikan juga berfungsi sebagai materi pelajaran dalam masalah ekonomi dalam kehidupan manusia. Oke, saya akan menjelaskan jenis ekonomi. 1. Dana rutin digunakan untuk membiayai kegiatan rutin seperti gaji. 2. Dana pembangunan digunakan untuk membiayai pembangunan dalam berbagai bidang. 3. Dana bantuan digunakan untuk membiayai hal-hal yang belum dibiayai oleh dana rutin dan dalam pembangunan. Selanjutnya ada 3 perencanaan landasan ekonomi pendidikan. Yang pertama ada perencanaan secara tradisional, yang kedua ada SP4 dana diatur secara realita, yang ketiga ada ZBB atau Zero Based Budgeting, direncanakan 1 tahun anggaran dan tiap-tiap kegiatan ditentukan biaya minimnya. Oke, demikian presentasi dari kelompok 6 tentang landasan ekonomi pendidikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.